Saat aku menjadi pemimpin, Chen bertanggung jawab atas pekerjaan gereja kami. Kami seumuran dan sangat akrab. Kami selalu mengobrol, saling bertukar pikiran. Dan dia dengan tulus membantu dan menyokong saat aku menghadapi kesulitan. Beberapa waktu kemudian, saat aku dipromosikan untuk mengawasi pekerjaan Chen, dia seperti orang yang berbeda. Dia mengabaikanku dan sepertinya tak mau bicara denganku. Ekspresi wajahnya pun masam. Kupikir mungkin suasana hatinya sedang buruk karena masalah pekerjaan. Jadi tidak terlalu kupikirkan. Lalu dalam sebuah pertemuan, dia berkata, "Aku merasa iri karena kau mengambil alih pekerjaanku. Kinerjaku cukup bagus. Mengapa aku tak dipilih? Orang pasti mengira aku tak mampu." Pemikiran itu membuatku sangat negatif, sehingga aku tidak mau melakukan tugas. Aku sadar ekspresi masamnya itu berasal dari rasa iri. Lalu ada saudari yang memberitahuku, watak Chen tidak stabil. Dia peduli dengan status dan keras kepala. Ketika terganggu, wataknya berdampak pada pekerjaan. Dia memintaku bersekutu dengannya. Kupikir dia peduli dengan status, tapi dia sederhana dan terbuka. Dan dalam persekutuan, dia mampu merenungkan dirinya. Seharusnya ini bukan masalah serius. Selain itu, dia masih muda. Jadi wajar jika dia merasa iri atau kompetitif. Namun kemudian, aku sadar dia sungguh terlalu berfokus pada status. Dan selalu negatif jika tidak mendapatkan status yang dia inginkan. Contohnya, saat aku dan rekan sekerjaku melihat kekurangan dalam tugasnya dan menunjukkan hal itu kepadanya, Chen mengira kami sedang membuatnya terlihat buruk di depan orang lain. Dan menolak berbicara dengan kami, apapun yang kami katakan. Saat kami menugaskan orang lain untuk tugas, dan bukan dia, dia pasti menjadi murung dan merasa tidak dihargai. Terkadang, dia menangis karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan semua orang harus bersekutu dengannya. Dia merasa senang dan membuka diri saat kami bersekutu di sekelilingnya. Terkadang dia menyadarinya dan menyesal. Berkata, dia sadar dan mau berubah, tapi tak berdaya. Selain menyingkapkan hal itu. Mendengar hal itu kupikir, dia hanya terkekang oleh wataknya yang rusak. Dan obsesi dia akan status tak bisa diubah dalam sekejap. Kurasa dia membutuhkan banyak bantuan. Dia kemudian terpilih untuk posisi kepemimpinan dan kami jadi rekan sekerja lagi. Suatu hari, seorang saudari tiba-tiba ditangkap. Sehari setelah aku bertemu dengannya. Polisi telah mengawasinya selama beberapa hari. Jadi saudara-saudari yang berhubungan dengannya mungkin sedang diawasi. Kami harus segera memperingatkan mereka. Benar. Karena baru saja menemuinya, mungkin aku juga sedang diawasi. Jadi tidak mungkin aku bisa membantu. Aku memberitahu Chen dan rekan sekerja untuk berdiskusi. Chen bukan hanya tidak memberikan solusi, tetapi malah memprovokasi masalah antara aku dan rekan sekerja itu. Dia berkata saudari itu ditangkap karena aku tidak berprinsip. Rekan sekerja itu berprasangka buruk terhadapku dan menanganiku dengan keras. Dia kemudian mengetahui bahwa semuanya tidak seperti yang dikatakan oleh Chen. Dan dia merasa menyesal. Dia mengatakan itu padaku. Dan berkata dia telah bersekutu dengan Chen. Menjelaskan bahwa perbuatan itu menabur perselisihan. Selain menolak menerima persekutuan, Chen juga membela diri. Aku sangat terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa Chen seperti itu? Dia disingkapkan karena mengganggu, tetapi tidak mau untuk mengakuinya. Itu berarti tidak mau menerima kebenaran. Ya. Aku teringat bahwa aku dan Chen telah bekerja bersama begitu lama. Dan dia tidak pernah memberitahukan pemikiran apapun tentangku, atau memberiku saran apapun.
Mungkinkah telah kulakukan kesalahan yang membuatnya merasa terkekang? Yang membuatnya mengatakan hal itu? Jika demikian, aku harus sungguh merenungkan diriku. Jadi aku pergi menemui Chen dan mengatakan kepadanya reaksiku tentang hal itu. Aku juga berkata perilakunya yang menjelek-jelekan adalah perbuatan jahat. Itu benar. Chen menjawab, "Aku salah mengkritikmu seperti itu di depan rekan sekerja dan telah merenungkan diriku. Aku telah mengejar reputasi dan status. Kau memimpin dan menangani banyak pekerjaan, dan semua orang mendukungmu. Apapun yang kau sarankan, semua orang ingin mendengarkan. Tapi mereka mengabaikanku. Aku merasa sangat tidak nyaman, dan kerusakanku mengambil alih pikiranku." Dia menangis sambil mengatakan semua ini. Aku sungguh merasa resah melihatnya begitu terluka dan merasa sedikit bersalah. Aku merasa tidak memperhatikan perasaannya dan dia bergumul dengan kerusakan. Dia tidak sadar saat berbicara tentang diriku itu. Jadi, karena dia mampu merenungkan dan mengenal dirinya, itu berarti dia mau bertobat dan berubah. Namun setelah itu, aku tahu dia tidak berubah. Dan perilaku itu bahkan makin buruk. Rekan sekerja lainnya, seseorang yang selalu mengunjungi mereka yang punya tugas penting. Diam-diam diawasi dan ditangkap oleh polisi. Kemungkinan polisi dapat menemukan mereka melalui pengawasan. Semua ini sungguh tak terduga. Kami memulai diskusi darurat tentang cara menangani hal ini untuk memastikan keselamatan semua orang. Namun Chen tak berkata apapun dan tampak tidak senang. Saat harus membuat keputusan, dia terbata-bata dan tidak mau bicara. Itu sungguh memengaruhi strategi kami. Aku ingat dulu saat orang lain tidak setuju dengan perspektifnya, atau dia merasa tidak dihargai. Diam-diam dia cemberut dan menolak berdiskusi. Aku tidak tahu perkataan apa yang kali ini membuatnya gusar. Ini situasi yang sangat mendesak. Saudara-saudari dapat ditangkap kapanpun yang akan merugikan pekerjaan gereja. Tapi dia tampak tak peduli. Karena marah, aku mengabaikannya. Dan melanjutkan diskusi dengan yang lainnya. Kami memperingatkan orang-orang yang dalam bahaya. Iya. Sudah lewat pukul 11 malam saat pemberitahuan itu dilakukan. Dan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun Chen hanya duduk dengan wajah cemberut, sama sekali tak peduli. Dia tidak mau mengatakan apapun, atau bicara seadanya saat diskusi bersama. Itu sangat memakan waktu. Hal-hal ini seharusnya bisa cepat diselesaikan, tapi memakan waktu 3-4 jam. Ini bukan lagi masalah bersikap keras kepala atau marah. Tetapi ini merugikan dan menghambat pekerjaan. Itu sungguh serius. Benar. Kau benar. Lalu aku menyingkapkan dan menganalisis keegoisan dan kehinaannya. Hanya memikirkan statusnya, bukan pekerjaan gereja. Natur seperti itu, bagaikan kaki tangan sinaga merah yang sangat besar mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Iya. Beberapa rekan sekerja juga menyampaikan persekutuan tentang masalahnya. Namun ternyata, dia hanya membantah dan berkata, "Jika kalian merasa aku tidak mampu, berhentikan saja aku. Aku pun merasa tidak mampu melaksanakan tugas ini." Dia melanjutkan, "Bukannya aku tidak mau terlibat, tapi semua orang menolak apapun kataku. Sampai akhirnya aku tidak percaya diri lagi. Apa yang bisa ku katakan? Selalu ingin ku bantu menyelesaikan masalah, tetapi semua orang terburu-buru menanganinya. Apa yang bisa ku lakukan? Dan di mata kalian, kepemimpinanku tidak ada gunanya. Kalian meremehkanku, jadi aku pun tidak ingin terlibat." Kami semua terkejut mendengarnya mengatakan hal itu. Dia tetap tidak mau menerima kebenaran. Iya. Saat dikritik, dia langsung melepaskan tugasnya. Dan bahkan menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab kepada kami.
Dengan pekerjaan mendesak pun, dia hanya mengejar reputasi dan status. Dia sungguh tak punya kemanusiaan. Itu benar. Kemudian aku merenung. Apakah aku terlalu dominan? Hanya memonopoli segalanya dan tidak mengikut sertakan dia? Jika reputasi atau statusnya tidak terpengaruh, dia cukup terlibat dan mampu menemukan masalah dalam pekerjaan kami. Namun dalam diskusi ini, kuabaikan dia saat dia tidak terlibat. Jika aku menyebabkan dia tersandung, itu juga salahku. Dengan pemikiran itu, aku hanya diam. Namun saat merenungkannya kembali, aku menyadari bahwa Chen telah bertindak seperti ini berulang kali. Setiap kali reputasi dan statusnya terganggu, dia negatif dan mengendur, tak peduli dengan pekerjaan, tidak melindungi pekerjaan gereja. Apa masalah sebenarnya? Lalu, kubaca satu bagian firman Tuhan, akan kubacakan. Baiklah. Sesibuk apapun mereka terlihat di luarnya, sebanyak apapun engkau menyibukkan diri, memberi dan berkorban, dapatkah orang yang hanya berbicara dan bertindak demi status dianggap sebagai orang yang mengejar kebenaran? Tidak. Sama sekali tidak. Demi status, mereka akan membayar berapapun harganya. Demi status, mereka akan menderita kesulitan apapun. Demi status, mereka akan bersedia melakukan apapun. Dan demi status, mereka akan bertengkar dan berdebat dengan orang lain. Mereka bahkan tidak takut menanggung risiko hukuman dan ganjaran. Mereka bertindak demi status tanpa memikirkan konsekuensinya. Apa yang dikejar oleh orang-orang semacam ini? Mereka mengejar status. Di mana persamaannya dengan Paulus? Pengejaran akan mahkota. Mereka mengejar mahkota kebenaran. Mereka mengejar status dan gengsi. Dan memperlakukan status dan gengsi sebagai pengajaran yang dapat dibenarkan. Dan bukannya mengejar kebenaran. Apa ciri utama dari orang-orang semacam itu? Dalam segala hal, mereka bertindak demi status dan gengsi. Amin. Dengan firman Tuhan, mulai kulihat kembali perilaku Chen selama ini. Di luarnya, dia siap untuk menderita. Tapi yang dia lakukan adalah demi reputasi dan statusnya. Benar. Saat aku bertanggung jawab atas pekerjaannya, dia segera berubah dingin terhadapku. Mengira statusnya lebih rendah. Dia tidak mau melakukan tugasnya lagi. Kami menunjukkan masalah dalam pekerjaannya untuk membantunya. Dan terkadang kami menugaskan orang lain dan bukan dia. Itu hal yang paling wajar di dunia. Ya, Namun, dia pikir dia merasa dipermalukan. Jadi dia menentang dan tidak mau bicara. Menunggu semua orang untuk memperhatikan dia. Sebagai seorang pemimpin, dia tahu bahwa pekerjaan menangani buntut penangkapan sangatlah mendesak. Tapi dia tetap mau mengejar reputasi dan status, merusak segala sesuatu. Dia tidak memikirkan keselamatan orang lain dan tidak melindungi pekerjaan gereja. Aku bisa melihat dari hal ini, bahwa dia hanya mengejar reputasi dan status dan bukan mengejar kebenaran. Dia berada di jalan menentang Tuhan. benar. Kami berusaha membantu dan bersekutu dengannya berkali-kali. Tapi dia menolak dan tidak mau menerimanya. Dia tidak mau menerima kebenaran. Kau benar. Prinsip dasar untuk memilih pemimpin adalah bahwa mereka mengejar dan menerima kebenaran. Tanpa memenuhi persyaratan itu, mampukah dia menjadi seorang pemimpin? Benar. Jika pemimpin selalu mengejar status, tak mau menerima kebenaran, mereka tak mungkin dapat memimpin orang lain untuk masuk ke dalam kebenaran. Dan pasti tak mampu bekerja dengan baik. Iya. Setelah itu, beberapa dari kami berdiskusi, apakah Chen dapat terus menjadi pemimpin? Ada yang berkata, dia keras kepala, dan keinginannya akan status akan memengaruhi pekerjaan. Tapi saat reputasi dan statusnya tidak terganggu, dia mampu menyelesaikan pekerjaan.
Dia memiliki kualitas yang baik dan menangani masalah secara proaktif. Lagi pula, berfokus pada status tidak dapat diubah dalam sekejap. Jadi mungkin dia lebih membutuhkan bantuan. Rekan sekerja lainnya berkata, saat Chen mengejar reputasi dan status dan terlihat masam, kami merasa terkekang. Tapi dia sangat akrab dengan kami jika tidak ada yang mengancam statusnya. Dan selepas kejadian, dia pasti menangis dan mampu mengenal dirinya. Jadi dia pikir Chen mau bertobat dan berubah. Setelah masalah dia kami singkapkan, dia tidak negatif selama berhari-hari, tapi kembali bekerja keesokan harinya. Rekan sekerja ini ingin kami terus mengamati. Dan jika Chen tidak berubah, masih bisa untuk memberhentikannya. Aku mulai merasa tidak yakin saat mendengarnya. Kurasa semua itu benar. Setelah kami menunjukkan masalahnya, dia pasti menangis dan membuka dirinya. Dan kembali melakukan tugasnya. Jika dia sungguh mau bertobat, mengapa dia tidak berubah? Mungkin kami harus terus mengamati. Dan jika dia terus memengaruhi pekerjaan gereja, kami akan memberhentikannya. Lalu, aku mengesampingkan masalah Chen. Namun, Chen terus saja marah dan cemberut dari waktu ke waktu. Dan terkadang, saat kami tidak setuju dengan pendapatnya, dia merasa seperti diabaikan. Terkadang, dia kesal jika ada rekan sekerja berbicara denganku. Berpikir kami punya hubungan yang lebih baik dan dia tidak penting bagi kami. Terkadang, tiba-tiba dia marah tanpa alasan. Kami merasa sangat dikekang. Kami tidak tahu apa yang membuatnya begitu jengkel. Kadang aku tidak ingin pulang dari mengerjakan beberapa hal, karena bersamanya bisa membuat stres. Pernah dia pergi ke gereja untuk melakukan perubahan pada beberapa kepemimpinan. Sebelumnya, kami berdiskusi bahwa dia sungguh harus memberhentikan pemimpin dan pekerja palsu yang tak layak, lalu memilih pemimpin yang baik. Dia pulang beberapa minggu kemudian, dan tidak sabar untuk memberitahu kami tentang dia menyelidiki semuanya, dan mendapati seorang pemimpin yang Chen melindungi para antikristus, membuat gereja kacau. Dan bagaimana dia mengetahui bahwa Yang Chen tidak melakukan pekerjaan nyata yang hampir melumpuhkan beberapa pekerjaan gereja. Dia juga mengatakan Yang Chen egois, licik, dan tidak punya kebenaran sedikit pun. Bahwa yang lain tidak punya kearifan dan telah tertipu, dan mereka mengaguminya. Dia menunjukkan semua perilaku ini kepada Yang Chen, yang tidak menerima kebenaran atau mengenal diri sendiri, dan tidak menyesal atas hal-hal yang dia lakukan. Dari semua yang dikatakan Chen tentang dia sungguh pemimpin palsu. Itu benar. Kami bertanya, apakah dia memberhentikannya? Dia tercengang, lalu berkata, "Itu hanya perasaanku saja, tapi aku tidak yakin apa masalah dia, jadi aku tidak memberhentikannya." Bukankah dia baru saja berbicara tentang kearifannya terhadap Yang Chen? Bagaimana dia bisa berkata dia tidak yakin? Ya, aku sedikit marah saat dia mengatakan itu. Kupikir dia melihat Yang Chen itu pemimpin palsu, tapi tidak memberhentikannya dan membiarkan dia menjaga kedudukannya. Itu merugikan saudara-saudari. Benar. Dia menjadi pelindung pemimpin palsu dan mengganggu pekerjaan gereja. Kami menyingkapkan Chen berdasarkan hal ini. Dan dia terlihat sangat tidak senang. Dia membela diri, mengatakan dia tidak punya kearifan. Setelah itu, merasa pembelaannya terlalu mencolok, dia pura-pura merenung lagi. Berkata dia tidak kurang kearifan terhadap Yang Chen, tapi berusaha melindungi statusnya sendiri. Takut kami akan mengatakan dia tidak efisien. Jadi dia bergegas pulang dan tidak memberhentikan Yang Chen. Dia mencari-cari alasan untuk dirinya. Iya. Kemudian, Chen tidak memahami atau menyesal karena tidak memberhentikan pemimpin palsu.
Segera setelah itu dia pergi ke gereja lain untuk melakukan beberapa perubahan dalam kepemimpinan. Dia tahu salah satu pemimpin tidak melakukan pekerjaan nyata, tetapi selalu mengkhotbahkan doktrin. Dia pemimpin palsu. Dan ada 2 diaken. Yang satu selalu menggunakan kedudukannya untuk menindas orang. Dan yang satu lagi tidak punya kualitas yang baik. Prinsip mengharuskan mereka untuk diberhentikan. Iya. Iya. Pada akhirnya, Chen hanya memberhentikan pemimpin gereja itu. Aku bertanya, mengapa dia tidak memberhentikan kedua diaken itu? Dia berkata, takut mereka akan berpikir dia tidak penuh kasih. Dan orang lain akan berkata dia congkak dan tidak mau memberi kesempatan. Dia punya banyak alasan lainnya. Setiap kali hal ini disinggung, Chen hanya tersenyum. Dia tidak menyesal sedikit pun karena tidak memberhentikan mereka tepat waktu. Kami telah bersekutu berkali-kali tentang pentingnya pekerjaan semacam ini. Chen telah lama menjadi pemimpin. Dia menyadari kerugian akibat para pemimpin dan pekerja palsu terhadap gereja. Tapi demi melindungi reputasi dan statusnya, dia berulang kali berpihak pada pemimpin palsu. Ini gangguan serius bagi pekerjaan gereja. Benar. Saat kami bersekutu tentang natur tindakannya, dia punya banyak alasan, tapi tidak mengenal diri sendiri, apalagi merasa menyesal. Orang macam apa dia itu? Dengan pertanyaan ini, aku menghadap Tuhan dalam doa dan bersekutu dengan rekan sekerja. Lalu, kubaca satu bagian firman Tuhan. Sikap khas para antikristus terhadap penanganan dan pemangkasan adalah menolak untuk menerima atau mengakuinya. Sebanyak apapun kerugian dan kejahatan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka timbulkan terhadap jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan dan pekerjaan rumah Tuhan, mereka tidak menyesal sedikit pun atau merasa berutang sesuatu. Dari sudut pandang ini, apakah para antikristus punya kemanusiaan? Tidak. Mereka telah menyebabkan berbagai macam kerugian terhadap umat pilihan Tuhan, menimbulkan kerugian terhadap berbagai pekerjaan gereja. Umat pilihan Tuhan dapat melihat perbuatan jahat antikristus satu persatu. Tapi para antikristus tidak menerima atau mengakui fakta ini. Mereka tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mengakui bahwa mereka salah. Bahwa mereka bertanggung jawab. Ini adalah suatu tanda bahwa mereka muak terhadap kebenaran. Mereka juga tetap tidak menyerah sampai akhir. Ini bukti antikristus tidak pernah memperlakukan firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan ungkapkan, dan pekerjaan yang Tuhan lakukan dengan serius. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka adalah kaki tangan iblis, datang untuk mengganggu dan mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan. Dalam hati mereka hanya ada reputasi dan status. Mereka yakin bahwa jika mereka mengakui kesalahan, itu berarti mereka harus menerima tanggung jawab. Lalu status dan gengsi mereka pun menjadi sangat rusak. Jadi, mereka dengan tegas menolak dan tidak akan mengakuinya. Dan meskipun hatinya mengakui, mereka tidak akan mengakuinya secara verbal. Percaya bahwa saat mengakui hal ini, tamatlah riwayat mereka. Entah penyangkalan mereka disengaja atau tidak. Singkatnya, di satu sisi ini berkaitan dengan natur para antikristus dan esensi yang muak dan membenci kebenaran. Di sisi lain, apa yang diperlihatkan hal ini? Ini memperlihatkan para antikristus menghargai kepentingan sendiri. Dan apa sikap mereka terhadap rumah Tuhan dan kepentingan gereja? Yaitu sikap penghinaan dan penolakan tanggung jawab. Mereka tidak memiliki kemanusiaan. Apa pengabaian tanggung jawab para antikristus menunjukkan masalah ini? Iya. Di satu sisi, hal itu memperlihatkan permusuhan mereka terhadap kebenaran. Di sisi lain, itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kemanusiaan. Sebanyak apapun kepentingan orang lain dirugikan karena mereka. Mereka tidak merasa bersalah dan tidak pernah merasa sedih. Makhluk macam apa ini? Sekalipun mereka hanya mengakui di dalam hati. Berpikir,
Aku memang ada hubungannya dengan hal ini, tetapi tidak semuanya adalah kesalahanku. Pengakuan ini pun bisa dianggap sebagai punya sedikit kemanusiaan, hati nurani, kasar moral. Tapi antikristus tidak punya kemanusiaan sedikit pun. Jadi, disebut apa mereka? Iblis. Esensi orang-orang semacam itu adalah iblis. Mereka tidak melihat kerugian besar yang mereka timbulkan terhadap kepentingan gereja. Mereka sama sekali tidak merasa sedih dan bersalah dalam hati mereka, apalagi merasa berutang. Apakah hati mereka pun terdiri dari darah dan daging? Apa mereka masih manusia? Ini bukanlah apa yang terlihat dalam diri manusia normal. Ini adalah iblis. Amin. Amin. Dari firman-Nya aku paham bahwa antikristus tidak mau menerima kebenaran. Pada dasarnya, mereka membenci kebenaran. Saat dipangkas dan ditangani, mereka menyangkal, tidak mau menerimanya. Sebanyak apapun mereka menyakiti saudara-saudari atau merugikan pekerjaan gereja, mereka tidak pernah merasa bersalah dan tidak mau bertaubat. Benar. Benar. Ketika seseorang menyingkapkan kejahatan mereka lebih baik mati untuk melindungi citra mereka. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan rumah Tuhan dan siap mengorbankan kepentingan gereja dan saudara-saudari demi reputasi dan status mereka. Mereka tidak punya kemanusiaan, hati nurani, dan nalar. Mereka itu iblis. Itu benar. Aku menyadari semua perilaku Chen sama persis dengan apa yang Tuhan singkapkan tentang antikristus. Dia membela reputasi dan statusnya dalam semua perbuatan. Saat ada pekerjaan yang harus segera didiskusikan, jika sarannya tidak dapat diterima, dia merasa kami tidak menganggapnya serius dan tidak mau terlibat dalam membuat keputusan. Dia tahu yang Chen pemimpin palsu yang tidak melakukan pekerjaan nyata, tetapi tidak memberhentikannya, membiarkannya terus merugikan jemaat gereja. Saat diaken gereja lain tidak layak untuk pekerjaan itu, demi melindungi statusnya, dia tidak memberhentikannya dan membiarkannya terus merugikan saudara-saudari. Saat disingkapkan karena hal itu, dia tidak mau mengakuinya, tapi mencari-cari alasan dan terus berbohong. Para pemimpin kedua gereja itu kemudian terbukti sebagai antikristus. Mereka berbuat jahat dan membangkitkan kemarahan. Walau begitu, Chen sungguh tidak menyesali perbuatannya yang berpihak dan melindungi para antikristus. Dia bahkan tersenyum. Ini menunjukkan bahwa dia membenci kebenaran dan punya kemanusiaan yang jahat. Dia adalah iblis, salah satu antikristus. Iya. Lebih mudah untuk mengenali dengan firman Tuhan. Antikristus adalah orang jahat dan mereka musuh Tuhan. Sungguh menolak mengakui semua kejahatannya yang tersingkap. Menyingkapkan natur iblisnya yang jahat. Iya. Lalu aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita tonton bersama. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kecintaan para antikristus akan status dan gengsi melampaui apa yang dirasakan oleh manusia normal dan merupakan sesuatu yang ada dalam watak dan esensi mereka. Itu bukanlah kepentingan yang sifatnya sementara ataupun efek sementara dari lingkungan mereka. Itu adalah sesuatu yang ada dalam hidup mereka, dalam naluri mereka, dan dengan demikian, itulah esensi mereka. Dengan kata lain, dalam segala sesuatu yang antikristus lakukan, pertimbangan pertama mereka adalah status dan gengsi mereka sendiri, tidak ada yang lain. Bagi antikristus, status dan gengsi adalah hidup dan tujuan mereka di sepanjang hidup. Dalam segala hal yang mereka lakukan, pertimbangan pertama mereka adalah apa yang akan terjadi dengan statusku dan apa yang akan terjadi dengan gengsiku,
Apakah melakukan hal ini akan memberiku kehormatan? Apakah melakukan hal ini akan meningkatkan statusku di benak orang? Itulah hal pertama yang mereka pikirkan, yang merupakan bukti yang cukup bahwa mereka memiliki watak dan esensi para antikristus. Mereka tidak mau berjuang untuk hal yang lain selain untuk kedua hal itu. Dapat dikatakan bahwa bagi antikristus, status dan gengsi bukanlah tuntutan tambahan, apalagi sesuatu yang tidak diperlukan oleh mereka. Status dan gengsi adalah bagian dari natur para antikristus. Kedua hal tersebut ada dalam naluri mereka, tertanam dalam karakter mereka. Status dan gengsi adalah hakikat mereka. Para antikristus tidak acuh tak acuh apakah mereka memiliki status dan gengsi atau tidak. Ini bukanlah sikap mereka. Lantas, apa sikap mereka terhadap kedua hal ini? Status dan gengsi berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari mereka, dengan keadaan sehari-hari mereka, dengan apa yang mereka perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bagi antikristus, status dan gengsi adalah hidup mereka. Bagaimanapun cara mereka hidup, di lingkungan manapun mereka tinggal, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perjuangkan, apapun tujuan mereka, apapun arah hidup mereka, semua itu berkisar tentang bagaimana memiliki reputasi yang baik dan posisi yang tinggi. Dan tujuan ini tidak berubah. Mereka tidak pernah mampu melepaskannya. Inilah wajah para antikristus yang sebenarnya dan esensi mereka. Seandainya engkau menempatkan mereka di hutan primer jauh di pedalaman pegunungan, mereka tetap tidak mau meninggalkan status dan gengsi. Jika engkau menempatkan mereka di antara sekelompok orang biasa, satu-satunya yang mereka pikirkan tetaplah status dan gengsi. Begitu mereka percaya kepada Tuhan, mereka melihat status dan gengsi mereka sendiri sama dengan pengejaran iman kepada Tuhan. Artinya, pada saat mereka menempuh jalan iman kepada Tuhan, mereka juga mengejar status dan gengsi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati mereka percaya bahwa iman kepada Tuhan dan pengejaran akan kebenaran adalah pengejaran status dan gengsi. Pengejaran akan status dan gengsi juga adalah pengejaran akan kebenaran, dan mendapatkan status dan gengsi berarti mendapatkan kebenaran dan hidup. Jika mereka merasa bahwa mereka belum memiliki gengsi atau status, bahwa tak seorang pun mengagumi mereka atau memuja mereka, atau mengikuti mereka merasa sangat frustrasi. Mereka yakin tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan, itu tidak bernilai, dan mereka berkata dalam hati, apakah kepercayaan kepada Tuhan seperti itu hanya membuang-buang waktu? Apakah itu sia-sia? Mereka seringkali memikirkan hal-hal semacam itu di dalam hatinya. Mereka memikirkan bagaimana mereka dapat memiliki kedudukan di rumah Tuhan, bagaimana mereka dapat memiliki reputasi yang tinggi di gereja, sehingga orang-orang mendengarkan ketika mereka berbicara, dan mendukung mereka ketika mereka bertindak, dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Agar mereka memiliki hak bicara di gereja, reputasi, sehingga mereka menikmati keuntungan dan memiliki status. Mereka seringkali merenungkan hal-hal semacam itu. Semua ini adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang semacam itu. Mengapa mereka selalu memikirkan hal-hal semacam itu? Setelah membaca firman Tuhan, setelah mendengarkan khotbah,
Apakah mereka benar-benar tidak memahami semua ini? Apakah mereka benar-benar tidak mampu mengenali semua ini? Apakah firman Tuhan dan kebenaran benar-benar tidak mampu mengubah gagasan, ide, dan pendapat mereka? Sama sekali tidak. Masalahnya berada di dalam diri mereka. Itu sepenuhnya karena mereka tidak mencintai kebenaran, karena di dalam hatinya mereka membenci kebenaran, dan akibatnya mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Hal mana ditentukan oleh natur dan esensi mereka. Amin. 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 Dengan firman Tuhan aku paham, Antikristus sangat menginginkan reputasi dan status. Dimanapun mereka, apapun perbuatannya, mereka hanya memikirkan dikagumi dan dihargai oleh orang lain. Apakah mereka akan menentukan keputusan? Jika tidak bisa mereka dapatkan, mereka sangat kecewa dan akan merasa tidak berguna percaya kepada Tuhan. Iya. Dalam hati mereka, reputasi dan status berada di atas segalanya. Apapun yang terjadi, sebanyak apapun firman Tuhan yang didengarkan, mereka tidak akan pernah mengubah pengejaran ini. Benar. Benar. Dan demi citra dan kepentingan mereka sendiri, mereka bahkan akan menentang Tuhan dan kebenaran. Benar. Benar. Aku mengingat kembali perilaku Chen. Baginya, reputasi dan status di atas segalanya. Sampai hal itu telah menjadi hidupnya. Dia selalu mengejar otoritas untuk menjadi penentu keputusan. Dan akan mendendam jika dia tidak mendapatkannya. Dia menjelekkan orang lain dan menabur perselisihan. Dia telah kehilangan nalar kemanusiaan yang normal. Iya, Benar itu sekali. benar. Saat terkait kepentingan gereja, dia tetap mengutamakan reputasi dan statusnya. Walaupun ada pekerjaan yang mendesak atau orang lain berada dalam bahaya, dia sungguh tak peduli. Terkadang, dia menyadari dia adalah pengaruh yang mengganggu, tapi terus melindungi statusnya sendiri. Chen sudah bertahun-tahun menjadi pemimpin. Dia tahu para pemimpin palsu harus segera diberhentikan. Tapi dia hanya ingin melindungi statusnya sendiri. Maka saat dia melihat para antikristus melakukan berbagai kejahatan mengganggu pekerjaan gereja, dia justru bertindak sebagai pelindung mereka. Ini merugikan pekerjaan gereja dan sangat merusak jalan masuk kehidupan jemaat gereja. Benar. Dia berani menentang Tuhan, dia kaki tangan kejahatan. Iya. Benar. Aku teringat bagian firman Tuhan ini. Orang yang telah dirusak oleh iblis punya watak yang rusak. Beberapa orang semata-mata memiliki watak yang rusak. Sementara beberapa orang lainnya berbeda. Mereka bukan saja punya watak iblis yang rusak, tapi natur mereka juga luar biasa jahat. Bukan saja perkataan dan perbuatan mereka menyingkapkan watak iblis dan rusak mereka, tapi orang-orang ini adalah iblis si setan. Iya. Perilaku mereka mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan, menghalangi jalan masuk saudara-saudari ke dalam kehidupan, dan menghancurkan kehidupan bergereja yang normal. Cepat atau lambat, mereka harus disingkirkan. Sikap yang tak kenal ampun, sikap penolakan harus diterapkan atas para kaki tangan iblis ini. Hanya inilah artinya berdiri di pihak Tuhan, dan mereka yang gagal melakukannya sedang berkubang dalam lumpur bersama iblis. Amin. 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 Dia seorang pemimpin, tapi tidak melindungi kepentingan gereja. Makin kritis atau mendesak, makin dia menjadi penghalang. Dia selalu seperti itu. Itu tidak hanya memperlihatkan kerusakan atau kurangnya kearifan sesaat. Dia sengaja mengganggu dan menghancurkan pekerjaan gereja. Ini tepat yang Tuhan maksud sebagai iblis si setan yang asli. Iya. Menurut prinsip, orang semacam itu harus disingkirkan. Itu benar. Makin kurenungkan firman Tuhan, makin jelas jadinya. Aku menyadari betapa bodohnya aku. Aku selalu bersikap toleran terhadap pelaku kejahatan ini, menganggapnya seperti saudari. Kupikir dia masih muda dan tidak stabil. Bahwa dia memiliki bakat, kualitas, dan cakap.
Jadi terus kubantu dan memberinya kesempatan karena kasih. Aku pun sedang melindungi pemimpin palsu, antikristus, membiarkan pekerjaan gereja dirugikan. Aku berdoa kepada Tuhan dalam penderitaan dan penyesalan. Ya Tuhan, aku tidak punya kearifan. Aku pelindung bagi pemimpin palsu antikristus melakukan pelanggaran berat di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau bertobat. Bimbing aku untuk menyingkap perbuatan jahat Chen dan melindungi pekerjaan gereja. Amin. Amin. Setelah itu, aku dan rekan sekerja melaporkan Chen. Lalu menyingkapkan dan menganalisis perbuatan jahatnya kepadanya. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan sama sekali tidak memahami perilakunya. Aku teringat sesuatu dari firman Tuhan. Tidak ada kata pertobatan dalam kamus orang jahat. Benar. Aku merasa semakin yakin bahwa Chen pada dasarnya membenci kebenaran. Sebanyak apapun kejahatannya atau kegagalannya, dia tidak mungkin sungguh bertaubat. Iya. Kami memberhentikannya sesuai prinsip. Syukur kepada Tuhan. Setelah diberhentikan, dia sungguh tidak merenungkan diri. Dia terus mengkritik rumah Tuhan tidak punya kasih. Dan akhirnya melepaskan imannya. Aku menyadari, Chen itu antikristus yang tersingkap berkat pekerjaan Tuhan. Dia resmi dikeluarkan dari gereja. Syukur kepada Tuhan. Di rumah Tuhan, kebenaran dan keadilan berkuasa. Tidak ada antikristus yang boleh mendapatkan kedudukan di gereja. Kau benar. Setelah itu aku merenungkan diriku. Mengapa aku tidak mengenali ada antikristus di sebelahku? Apa kekuranganku sampai tidak punya kearifan ini? Kemudian aku menyadari, setiap kali dia mengejar status, dia membuka perilaku dan pemikirannya. Bahkan terkadang meneteskan air mata. Kupikir dia dikuasai status, tapi mampu menerima kebenaran. Alasan dia melakukan hal yang mengganggu dan tidak masuk akal adalah karena masih muda, tidak stabil, dibelenggu oleh kerusakan dan tidak mampu menahan diri. Jadi, aku sering menawarkan persekutuan dan bantuan. Dan selalu berusaha untuk merenungkan dan mengenal diriku. Selain itu, saat reputasi dan statusnya tidak terganggu, dia sangat akrab dan sungguh terbeban dalam tugasnya. Aku tertipu oleh citra palsunya. Lalu, aku menonton video lain pembacaan firman Tuhan yang sangat membantuku memahami hal ini. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dengan cara apapun antikristus menipu orang dan berusaha memenangkan hati mereka, satu hal yang pasti, demi kekuasaan dan status mereka sendiri, mereka akan memeras otak dan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka. Satu hal yang juga pasti, apapun yang sedang mereka lakukan, mereka tidak sedang melaksanakan tugas mereka, apalagi melaksanakan tugas mereka dengan baik, tetapi untuk mencapai tujuan mereka merebut kekuasaan di dalam gereja. Selain itu, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan, apalagi memikirkan kepentingan umat pilihan Tuhan. Engkau tidak akan pernah menemukan salah satu dari hal-hal ini dalam kamus antikristus. Kedua hal itu pada dasarnya tidak ada di dalam diri mereka. Apapun tingkat kepemimpinan mereka, mereka sama sekali tidak peduli dengan kepentingan rumah Tuhan dan umat pilihan. Bagi mereka, kepentingan dan pekerjaan rumah Tuhan tidak berkaitan dengan mereka. Kedua hal itu diremehkan oleh mereka. Mereka hanya memikirkan status dan kepentingan diri mereka sendiri. Terkadang, jika mereka dilaporkan karena melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan yang di atas mengetahuinya,
Mereka akan merasa seolah-olah akan kehilangan status mereka, sehingga mereka akan menangis dengan getir, dan di luarnya tampak bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa alasan sebenarnya dari air mata mereka? Mengapa mereka merasakan penyesalan? Kesedihan dan kepedihan hati mereka berasal dari fakta bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat di hati orang-orang, serta kehilangan status dan reputasi mereka sendiri. Itulah alasan air mata mereka. Pada saat yang sama, mereka merenungkan langkah selanjutnya dalam memperkuat status mereka dan belajar dari kegagalan mereka. Dilihat dari apa yang terwujud dalam diri antikristus, mereka tidak pernah menyesal atau menderita karena pelanggaran mereka sendiri dan karena watak rusak yang tersingkap di dalam diri mereka, dan lebih dari itu, mereka tak mampu memiliki pemahaman yang benar akan hal-hal ini dan bertobat. Bahkan sekalipun mereka berlutut di hadapan Tuhan dengan air mata mengalir di wajah mereka, merenungkan diri mereka sendiri dan mengutuk diri mereka sendiri, ini tetap merupakan tindakan mengelabui yang diyakini beberapa orang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saja emosi mereka pada saat-saat seperti itu bukan berpura-pura, tetapi ingatlah bahwa antikristus tidak pernah bisa benar-benar bertobat. Bahkan, sekalipun harinya tiba ketika mereka disingkapkan dan dikeluarkan, mereka tidak akan pernah benar-benar bertobat. Mereka hanya akan mengakui bahwa mereka telah gagal, bahwa taktik itu tidak berhasil. Mengapa kukatakan hal ini? Ini didasarkan pada natur antikristus. Mereka tidak pernah mampu menerima kebenaran. Oleh karena itu, pengenalan diri mereka selalu salah. Amin. Dari firman-Nya aku memahami bahwa antikristus itu adalah setan, jahat dan licik, dan sangat licik untuk menipu. Terkadang mereka tampak penuh kasih, toleran, dan juga sabar. Tapi saat kepentingan mereka terganggu, mereka lakukan segala cara untuk mengkritik orang lain. Ini memperlihatkan kasih, kesabaran, dan toleransi mereka palsu. Iya. Terkadang mereka menangis dengan getir, mengenal dan mengutuk diri mereka. Tapi itu bukan pertobatan sejati. Ini untuk menyesatkan orang lain, untuk memperkuat kedudukan mereka. Aku dengan saksama mengingat kembali semua interaksiku dengan Chen. Dia bergaul secara normal saat reputasi dan statusnya tidak terganggu. Tapi saat kedua hal itu terganggu, dia langsung berubah. Saat dia bertanggung jawab atas pekerjaanku, dia membantu dan mendukung. Tapi saat sebaliknya, dia tiba-tiba bersikap dingin terhadapku dan menjelek-jelekanku karena merasa iri. Saat kami menunjukkan masalahnya, dia tidak mau menerima dan terus beralasan. Dia melemparkan tanggung jawab dan menyerang kami. Lalu, dia membuka diri tentang kerusakannya dan menangis berkata ingin bertaubat. Tapi sama sekali tidak ada perubahan di dirinya. Tipu daya iblis bersembunyi di balik pengenalan diri dan keterbukaannya. Dia menggunakan ini untuk menyesatkan kami. Agar kami berpikir dia mengenal dirinya dan kami tidak tahu yang sebenarnya, maka kedudukannya terlindungi. Dia ingin kami berpihak padanya, bersimpati, dan pengertian. Pengenalan akan dirinya itu hanya untuk menipu orang lain. Itu sungguh licik dan jahat. Iya. Itu hanyalah air mata buaya. Tanpa terus waspada, akan mudah tertipu dan disesatkan olehnya. Benar. Orang yang punya kemanusiaan, hati nurani, dan nalar akan menyesal dan membenci dirinya saat melakukan hal buruk terhadap gereja atau mengganggu pekerjaan gereja.
Setelahnya, mereka akan berusaha untuk menebusnya. Dan di lubuk hatinya, mereka mau bertaubat. Benar sekali. Namun Chen justru sebaliknya. Sebanyak apapun kerusakan yang ditimbulkannya, dia tidak bertobat atau merasa bersalah. Dan tangisannya bukan karena membenci kejahatan yang dia lakukan. Iya, benar. Setelah perbuatan jahatnya disingkapkan, dia masih tidak bertaubat. Dia malah menuduh rumah Tuhan tidak punya kasih. Dia sama sekali tidak mau menerima kebenaran. Dia membenci kebenaran, dia sungguh keras dan kejam. Dia memperlihatkan natur dan esensi antikristus. Benar. Lalu aku memahami, dengan tidak mengenali natur, ciri, dan tipu daya antikristus, aku akan mudah keliru memperlakukan orang dengan esensi antikristus sebagai orang dengan watak antikristus. Lalu dengan mudah bersikap baik terhadap setan. Dan tanpa sadar melakukan sesuatu yang menentang Tuhan. Benar. Benar sekali. Setelah mengalami semua ini, aku sungguh merasa betapa pentingnya belajar mengenali antikristus. Benar. Aku tidak pernah berfokus memahami kebenaran terkait kearifan. Aku tidak memahami perilaku pemimpin palsu dan antikristus. Yang membuatku tak melihat antikristus di sampingku. Aku menjadi pelindung antikristus, membuatku menyesal dan bersalah. Aku juga mengalami jalan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah memahami kebenaran dan punya kearifan untuk menyingkapkan antikristus dan melindungi gereja. Benar sekali. sekali. Aku bersyukur kepada Tuhan karena mengatur keadaan yang nyata ini untukku. Dan atas bimbingan firman-Nya yang memberiku kearifan tentang antikristus dan pemahaman tentang kekuranganku. Aku merasa mengejar kebenaran itu sangat penting. Amin. Amin. Semua pengalaman ini karena bimbingan dan berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.